Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan saya Cindy Melani dengan NIM 2215057 dan saya Reda Revalina dengan NIM 2215042. Di sini kami akan membuat tugas video dengan tema menghitung zakat, menghitung warisan, dan tata cara sholat qasar dan jamak, guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari MPD. Tanpa berlama-lama, simak video kami. Assalamualaikum. Nah, baiklah nak, hari ini kita akan terkait dengan membahas tentang, pertama kita akan membahas tentang cara menghitung zakat, dan yang kedua kita akan membahas tentang menghitung warisan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang tata cara sholat jamak dan qasar. Baik Bu. Nah, baiklah nak, sini ibu akan menjelaskan karena kita akan mempelajari tentang cara menghitung zakat. Pertama ada zakat pertanian, yang kedua ada zakat emas, dan yang ketiga ada zakat. Sebelum kita lebih jauh, kita tahu dulu apa itu zakat. Dimana zakat itu merupakan sebagian harta yang dimiliki setiap umat muslim oleh apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Nah, langsung saja kita akan mengetahui tata cara menghitung zakat mal tersebut. Nah, ibu beri contoh langsung di depan. Nah, baiklah anak-anakku, yang pertama ini kita akan membahas tentang tata cara zakat mal pertanian. Baiklah Reda, tadi aku sudah menjelaskan bagaimana tata cara menghitung zakat pertanian. Apakah Reda sudah mengerti? Alhamdulillah sudah. Nah, kalau Reda sudah mengerti, ibu akan memberikan satu soal dan silakan Reda kerjakan. Depan. Pak Bobi mempunyai kebun jagung seluas 2 hektar yang menghasilkan 950 kg dengan harga 7.000 per kilo jagung pada waktu panen. Nah, dalam merawat kebun jagung ini Pak Bobi menggunakan alat bantu. Nah, berapakah zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Bobi? Jadi hasil kebun jagung Pak Bobi tadi 950 kg dengan harga jual 7.000 per kilo. Kadar yang dikeluarkan Pak Bobi 5% karena Pak Bobi menggunakan alat. Sedangkan kalau Pak Bobi tidak menggunakan alat tadi, kadar zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jadi penyelesaiannya, kadar zakat dikali dengan hasil panen, hasilnya 47,5 kg. Atau bisa juga Pak Bobi mengeluarkan dengan uang, berupa uang dengan persentase 47,5 kg dikali dengan harga jual jagung yaitu 7.000 dengan hasil 332.500 rupiah. Bagaimana Bu? Apakah benar? Ya, benar. Nah, selanjutnya itu zakat mal emas, yang dimana soalnya yaitu seandainya ibu memiliki emas sebesar 550 gram dan emas itu sudah mencapai 1 tahun dimiliki sang ibu. Nah, pada saat itu harga emas 250.000 per gram. Nah, berapakah jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh ibu? Karena kata ibu tadi kadar emas yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Sedangkan jumlah emas yang dimiliki ibunya 550 gram dan harga emas pada saat itu 250.000 per gram. Jadi cara penyelesaiannya, kadar emas dikali dengan jumlah yang ibu miliki yaitu 5,5/100. Hasilnya 13,75 gram emas yang harus dikeluarkan ibu, atau bisa juga
ibunya mengeluarkan dalam bentuk uang, yaitu 13,75 dikali dengan 250 gram, sama dengan 3.437.500 rupiah. Lanjut, yang ketiga akan menghitung zakat mal profesi. Soalnya, jika Pak Hadi mempunyai penghasilan 18 juta per bulan, berapa jumlah zakat profesi atau penghasilan yang harus dikeluarkan Pak Hadi tersebut? Kan 18 juta per bulan, sedangkan kadar yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Apabila kita ingin mengeluarkan zakat profesi, kan kepemilikannya harus mencapai 1 tahun. Jadi gaji Pak Hadi dikali dengan 12 bulan, yaitu hasilnya 216 juta. Zakat yang dikeluarkan Pak Hadi yaitu kadar dikali dengan jumlah gaji Pak Hadi dalam 1 tahun, hasilnya 5.400.000 per tahun. Bagaimana Ibu? Iya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang warisan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung contoh soal dari wasiat, di mana soalnya seorang ibu meninggal dunia dan meninggalkan tabungan sebesar 650 juta dan memiliki hutang sebesar 20 juta. Dan ibu ini mempunyai nazar ingin memberikan sumbangan sebesar 150 juta ke 15 panti asuhan. Nah, masing-masing tersebut menerima 10 juta yang belum sempat ia tunaikan. Ibu ini juga meninggalkan seorang suami, ayah, dan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, bagaimanakah pembagian warisan pada kasus tersebut? Oke, kata Ibu tadi, karena ibunya meninggalkan harta 650 juta, namun ia juga meninggalkan hutang 20 juta dan nazar yang belum ditunaikan 150 juta. Sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, harta yang ibu punya tadi dikurangi dengan hutang 20 juta dan nazar 150 juta, hasilnya 480 juta. Dan di sini ibu juga meninggalkan ahli waris, suami, ayah, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Untuk suami, karena ia mempunyai anak, bagiannya 1/4. Ayah, karena mempunyai cucu, bagiannya mendapatkan 1/6. Sedangkan untuk anak, asabah atau sisa dari suami dan ayah. Cara menghitung asabah, suami dan ayah dikurangkan 1/4 ditambah 1/6, hasilnya 5/12. Sedangkan untuk sisanya 7/12. Kata ibu tadi, anak laki-laki dan anak perempuan perbandingannya 3:2:1. Karena anak laki-lakinya 3 dan anak perempuannya 2, jadi warisannya dibagi menjadi 8 bagian. 7/12 dikali 8 hasilnya 0,875/12. Karena anak laki-laki perbandingannya 2, jadi anak laki-laki mendapatkan 1,72/12, sedangkan anak perempuan tetap 0,875/12. Untuk menghitung jumlah uangnya, suami perbandingannya 1:4 dikali 480 juta sisa harta ibu tadi, hasilnya 120 juta untuk suami. Sedangkan untuk ayah, 1/6 dikali 480 juta, hasilnya 80 juta untuk ayah. Sedangkan untuk anak laki-laki, perbandingannya 1:1,75/12 dikali 480 juta, hasilnya 70 juta per anak. Karena anak laki-lakinya ada 3, jadi dikali 3 menjadi 210 juta untuk 3 orang anak. Sedangkan untuk anak perempuan, 0,875/12 dikali 480 juta, hasilnya 35 juta per anak. Karena anak perempuannya ada 2, hasilnya 35 juta dikali 2, 70 juta untuk 2 orang anak. Bagaimana Ibu? Apakah saya sudah betul? Ya, betul sekali.
Baiklah, karena kita telah selesai menjelaskan tentang zakat dan warisan, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat qashar dan jamaah, di mana sholat qashar merupakan salah satu sholat fardu yang diringkas rakaatnya, yang semestinya 4 rakaat dikerjakan cukup dengan 2 rakaat saja. Yang sholat yang bisa diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara sholat maghrib dan subuh dikerjakan sebagaimana semestinya. Adapun untuk syarat-syaratnya, yang pertama itu perjalanan atau bepergian jauh tetapi bukan untuk maksiat. Nah, yang kedua itu perjalanan yang ditempuh cukup jauh, setidaknya mencapai dan marhalah atau lebih atau sekurangnya mencapai 640 km. Nah, yang ketiga ada menuju ke sebuah tempat yang sudah jelas atau maklum. Nah, yang keempat ada sholat yang diqashar adalah sholat fardu yang 4 rakaat, bukan sholat yang diqodok. Nah, yang kelima adalah berniat melakukan qashar pada waktu takbiratul ihram. Nah, yang keenam tidak bermakmum dan kepada imam yang melakukan sholat sempurna atau bukan musyafir. Nah, yang terakhir ada ketika melakukan qashar masih dalam perjalanan. Nah, langsung saja Ibu akan mempraktikkan tata cara sholat qashar. Nah, silakan Reda simak ya. Oke, Bu. Nah, baiklah. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat qashar zuhur dan asar. Yang mana niatnya usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an ma'al asri jama'an takbirin qashar lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niat dari sholat qashar zuhur. Nah, yang selanjutnya itu sholat qashar, niat sholat qashar dari asar, dimana niatnya usolli fardhu asri rak'ataini majmu'an ma'al zuhri jama'an takbirin qashar lillahi ta'ala. Nah, kita di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tata cara sholat qashar dari zuhur dan asar. Nah, terus kemudian setelah membaca niat, kita lanjut dengan melakukan takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Terus kita melakukan ruku, setelah ruku kita melakukan iftidal, kemudian kita melakukan sujud. Setelah sujud dilanjutkan dengan duduk antara dua sujud, Rabbi warhamni warjuni warfa'ni warzuni wadini wa'abni wa'andi. Terus sujud lagi dan selesai rakaat pertama, lanjut dengan rakaat kedua sama seperti yang biasa, cuman bedanya di iftitah. Yang kedua lanjut dengan membaca doa Al-Fatihah dan surat pendek, dan dilanjutkan dengan ruku. Setelah ruku dilanjutkan dengan iftidal. Terus kita melakukan sujud. Setelah sujud dilakukan dengan duduk antara dua sujud, kemudian lanjutkan dengan sujud lagi, kemudian yang terakhir kemudian dilanjutkan dengan tahiyatul akhir. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang sholat jamaah, yang dimana ini ada niat, ibu akan membacakan niat sholat asar dari sholat jamaah, yaitu usolli fardhu asri rak'ataini majmu'an ma'at zuhri jama'an takbirin qashar lillahi ta'ala. Dan yang kedua itu ada jamak dari sholat zuhur yang niatnya usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an ma'at asri jama'an takbirin qashar lillahi ta'ala. Nah, akan saya praktekkan seperti ini. Nah, terus kemudian setelah membaca niat, kita lanjut dengan melakukan takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Terus kita melakukan ruku. Setelah ruku kita melakukan iftidal, kemudian kita melakukan sujud.
Setelah sujud, dilanjutkan dengan duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni warjuni warfa'ni warzuni wadini wa'afini wa'fu anni. Terus sujud lagi dan selesai rakaat pertama lanjut dengan rakaat kedua sama seperti yang biasa, cuman bedanya di iftitah. Yang kedua lanjut dengan membaca doa Al-Fatihah dan surat pendek, dan dilanjutkan dengan ruku. Setelah ruku dilanjutkan dengan iftidal. Terus kita melakukan sujud. Setelah sujud dilakukan dengan duduk antara dua sujud. Kemudian lanjutkan dengan sujud lagi. Kemudian yang terakhir, kemudian dilanjutkan dengan tahiyatul akhir. Baiklah Reda, bagaimana untuk hari ini? Apakah materi yang dijelaskan tadi sudah dipahami? Alhamdulillah kita sudah mengerti tentang warisan, zakat, juga sholat jamaah dan kosor. Alhamdulillah kalau Reda sudah paham. Untuk selanjutnya silakan Reda pahami lebih dalam lagi, belajar di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas kebersamaan Reda. Reda dipersilakan pulang ke jalan. Sudah selesai video yang kami buat mengenai cara menghitung zakat, cara menghitung warisan, dan juga tata cara sholat jamaah dan qashar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.